Bab 1961. Dasar brengsek. Aku tahu tidak akan terjadi hal baik jika aku sekamar dengannya. Tapi, aku tidak menyangka dia akan bersikap begitu agresif. Nicole tidak percaya Jared akan melakukan apapun padanya di rumahnya sendiri. Dan meskipun Nicole tampak menolak, Jared tetap menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dia lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, aku tidak akan menunggu sampai sekarang." Dia tidak suka Nicole takut padanya. Nicole sedikit tenang, tetapi dia masih bertanya dengan marah, "Lalu mengapa kau menindihku seperti ini?" Mata Jared bagaikan pusaran air, siap menghisapnya. Tiba-tiba, dia melepaskan tangannya dan memeluknya erat. Dia meletakkan dagunya di bahunya dan berbaring di sampingnya. Dalam sekejap, posisi mereka berubah menjadi satu di mana dia memeluknya. Napas Nicole seakan terhenti pada saat itu, dan yang dapat ia cium hanyalah wangi samar-samar parfum yang melekat pada tubuhnya. "Aku jadi gila. Aku baru bertemu dengannya beberapa kali, tapi menurutku dia wangi sekali," pikirnya. Meskipun Nicole terkejut, dia tidak melawan. Jared lalu menarik napas dalam-dalam seolah ingin sepenuhnya menerima seluruh keberadaan Nicole. "Akhirnya kau kembali. Sudah 5 tahun berlalu, dan aku tak henti-hentinya memikirkan perasaan saat memelukmu," katanya. Sungguh, dia sangat merindukan saat-saat seperti ini. Namun, dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mengklarifikasi hal-hal dengannya atau mendekatinya, novelebook, tetapi hari ini, Nicole akhirnya mengetahui hubungan mereka sebelum dia kehilangan ingatan, dan ini membuatnya merasa jauh lebih baik. Jared yang dilihat Nicole beberapa hari terakhir ini selalu kejam dan penuh rencana jahat, tetapi versi dirinya saat ini tampaknya diganggu oleh kesepian dan kerinduan. Nicole merasa kasihan padanya, tetapi dia tetap mendorongnya. "Meskipun ini mungkin membuatmu merasa sangat buruk. Aku benar-benar tidak punya kenangan tentang kita. Apa yang kau lakukan sekarang membuatku merasa sangat tidak nyaman." Jared tersenyum pahit setelah memperhatikan ekspresi serius di wajah Nicole. Kemudian, dia perlahan melepaskannya. "Baiklah. Aku janji tidak akan menyentuhmu lagi malam ini. Kamu bisa tidur dengan tenang." Untuk sesaat, Nicole tidak menyangka segalanya akan berjalan semulus itu. "Namun, syaratnya kita harus berbagi selimut dan tidur bersama." Dia menyeringai. Perkataannya mungkin terdengar menyimpang, tetapi senyum kemenangan tampak di wajahnya, seperti seorang anak kecil yang berhasil lolos dari sesuatu. Nicole terdiam saat itu, dan setelah itu, dia membiarkan pria itu menyelimuti mereka berdua. Mendapatkan janji dari pria itu adalah hal yang paling penting, dan dia yakin bahwa Jared akan menepati janjinya. Namun, Nicole tidak mandi, dan yang terpenting, dia tidak punya keberanian untuk melepas pakaiannya saat Jared ada di dekatnya. Karena kelelahan, dia tertidur tak lama kemudian. Namun, ia tidak tahu bahwa Jared telah menatapnya sepanjang waktu. Ia tidak berani tidur sama sekali, karena ia takut akan kehilangan gadis itu lagi begitu ia memejamkan mata. Saat malam semakin larut, Nicole bermimpi, yang sudah dialaminya selama 5 tahun terakhir. Di sana, dia dikelilingi air, berusaha keras menyeret seseorang agar bisa berenang keluar dari kabin. Akhirnya, ia melihat cahaya siang saat menyeret orang itu ke permukaan air. Kemudian, ia meletakkannya di atas sebongkah puing. Namun, saat itu, tenaganya terkuras habis, dan saat itulah ia perlahan tenggelam kembali ke kedalaman. Rasa sesak itu membangunkannya, dan tiba-tiba, ia melihat wajah rupawan yang jaraknya hanya beberapa inci darinya, membuatnya terkejut. Sudah 5 tahun berlalu dan dia tidak pernah berhasil melihat dengan jelas sosok pria itu dalam mimpinya. Namun, ketika dia melihat wajah Jared, dia menyadari bahwa bentuk wajah mereka benar-benar identik. "Mungkinkah dia pria yang selama ini kucoba selamatkan dalam mimpiku?" tanyanya pada dirinya sendiri. "Bukankah aku sendirian dalam kecelakaan pesawat 5 tahun lalu, tetapi bersamanya?" Bab 1962. Pada saat itu, Nicole tidak bisa berkonsentrasi, tetapi dia juga menyadari betapa dekatnya Jared dengannya. Dia menatapnya dengan kaget dan menyadari bahwa lengannya melingkari pinggang Jared tanpa dia sadari. Terlebih lagi,
Lengan Jared juga berada di bahunya. Sialan, Nicole secara naluriah mendorong Jared. Tanpa dia sadari bahwa Jared sudah berada di tepi tempat tidur, dan setelah dia mendorongnya, dia terjatuh ke lantai. Jared mengerang, merasa bingung setelah terbangun dari tidur lelapnya. Tiba-tiba dia membelalakkan matanya dan menatap Nicole. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau datang begitu dekat denganku? Nicole menunjuk ke arahnya dan menunjuk kembali ke dirinya sendiri sambil tergagap. Dengan raut wajah kecewa, dia menjawab, lihat baik-baik. Kaulah yang melewati batas dan memelukku lebih dulu. Wanita ini tidur seperti anak kucing beberapa detik yang lalu. Lihat dia sekarang, menjadi tidak berperasaan begitu dia bangun. Dia berani mendorongku setelah memanfaatkanku. Sungguh tidak masuk akal, pikirnya. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Tanya Nicole tak percaya. Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia memang telah menempati 2/3 tempat tidur. Ya ampun, apa aku benar-benar memeluknya lebih dulu tadi malam? Dan astaga, aku mendorongnya dari tempat tidur setelah aku bangun. Novelebook, itu tidak bisa diterima, pikirnya. Mendengar itu, dia menjadi malu sekali hingga dia menutup wajahnya dan berkata, aku mau mandi. Karena tidak dapat menahan rasa malu lagi, dia meninggalkan tempat kejadian. Setelah terjatuh, pinggang Jared terasa sakit saat ia berdiri perlahan. Namun, saat melihat Nicole berlari menjauh, ia menggelengkan kepalanya dengan penuh kasih sayang. Dari sekian banyak orang di dunia, dialah satu-satunya yang berani memperlakukannya seperti itu. Tak lama kemudian, tibalah saatnya sarapan. Nicole dan Jared dengan canggung turun ke bawah bersama-sama, sementara anggota keluarga lainnya sudah berada di meja makan. Nicole, kemarilah dan nikmati sarapanmu. Gloria memberi isyarat, dia tampak jauh lebih bersemangat hari ini. Nicole berjalan mendekat, dan tentu saja Jared duduk di sampingnya lagi. Dan seperti biasa, Nolan tidak senang dengan hal itu. Aku ingin duduk dengan ibu. Dia hendak mengaduk panci itu lagi ketika Gloria dengan cepat menghentikannya. Tentu, Nolan, kemarilah dan duduklah di antara aku dan ibu, oke? Dia tidak akan membiarkan dia meremas menantu laki-lakinya. Nolan menjadi kesal saat mendengar Gloria menawarkan untuk menyerahkan kursinya alih-alih meminta Jared untuk pindah. Kemudian, dia berkata, tidak apa-apa, Nek. Kakimu sakit, dan sebaiknya kamu tidak terlalu banyak bergerak. Sebelumnya, Nolan menyadari bahwa Gloria kesulitan berjalan, dan seseorang harus membantunya menuruni tangga sebelumnya. Dan karena dia anak yang sangat bijaksana, dia tidak memaksa. Sekarang senang, Jared melanjutkan sarapannya bersama Nicole. Mereka selesai makan dalam waktu singkat, dan saat itulah Daniel berkata, aku berencana untuk kembali ke rumah keluarga dan memberitahu kakekmu tentang berita bagus ini. Namun, lelaki tua itu mungkin ingin kita menginap di rumah keluarga pada malam hari untuk melakukan sesuatu bagi Nicole. Harap bersiap. Dia mengalihkan pandangannya ke Nicole seolah-olah ingin menanyakan pendapatnya tentang hal itu. Nicole terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu kakeknya dan orang lain setelah baru saja bertemu kembali dengan orang tuanya kemarin. Baginya, itu terlalu berat untuk diterima. Kemudian, Daniel mendesah dan melanjutkan sebelum Nicole sempat menjawab. Kakekmu jatuh sakit tadi malam, dan awal tahun ini, dia bahkan terbaring di tempat tidur. Namun, dia tidak pernah berhenti memikirkanmu. Aku khawatir dia akan meninggal kapan saja sekarang, dan itu pun tanpa mengetahui bahwa kau telah kembali. Nicole kehilangan kata-kata setelah mendengar betapa sedihnya Daniel. Dia tidak menyangka kakeknya berada dalam kondisi kritis seperti itu. Bab 1963. Baiklah, aku akan bersiap-siap. Aku akan berangkat ke sana malam ini. Nicole setuju. Kalau begitu, sudah diputuskan. Jared, tolong jaga Nicole, kata Gloria, menyerahkan semuanya pada Jared, karena dia sedang tidak ingin mengkhawatirkan hal-hal ini. Baiklah, aku mengerti. Bagaimanapun, akan menyenangkan jika Nicole bisa menghadiri acara kumpul keluarga. Meskipun itu hanya acara kecil, Jared akan menyiapkan pakaiannya, serta berbagai hal lain yang harus dipersiapkan. Namun, Nicole tampak ragu.
Saya pulang saja. Apa yang harus dipersiapkan? Saat itu, Sean berkata, sudah malam. Ibu dan ayah, aku akan pergi ke kantor sekarang. Baiklah. Gloria mengangguk. Steve dan yang lainnya kemudian bergantian mengucapkan selamat tinggal sebelum berangkat kerja. Sebelum melangkah keluar, Samuel berkata kepada Nolan, Nolan, aku mengizinkanmu memainkan game komputerku saat aku sedang tidak ada. Namun, kamu harus menjaga kesehatan matamu, oke? Baiklah. Terima kasih, Paman Samuel. Nolan mengangguk dan tersenyum. Orang bisa tahu bahwa Nolan sangat menyukai Samuel. Mendengar itu, Nicole bergumam, kamu terlalu muda untuk bermain game. Sebagai tanggapan, Nolan mendengus. Video game sangat payah. Aku lebih suka meretas. Ekspresi kebingungan langsung muncul di wajah Nicole. Benar saja, dia tidak bisa berbicara kepada anaknya seperti yang dia lakukan kepada anak-anak seusianya. Ada saat-saat ketika Nicole curiga bahwa Nolan adalah seorang remaja yang hidup dalam tubuh anak berusia 5 tahun. Pemikirannya jauh lebih dewasa daripada pemikirannya. Sekarang setelah saudara-saudara Nicole pergi, Gloria memperhatikan Nicole dan Jared menyeruput kopi mereka. Kemudian, dia berkata, meskipun Nicole telah kehilangan ingatannya, kalian berdua telah mempersiapkan resepsi pernikahan 5 tahun yang lalu. Semuanya telah dipersiapkan. Mungkin, kalian berdua harus memikirkan waktu yang tepat dan memutuskan tanggalnya. Nicole tidak kembali setelah dia meninggalkan rumah 5 tahun lalu. Karena kejadian itu, Gloria pun merasa sangat menyesal. Seharusnya aku yang menggelar pernikahannya dulu. Dengan begitu, aku tidak akan merasa menyesal sedikit pun. Sekarang setelah Nicole kembali, Gloria ingin menebus semua penyesalan tahun itu. Pernikahan? Tanya Nicole, terkejut. Baru beberapa hari aku kenal pria ini, dan mereka sudah membicarakan pernikahan. Baiklah, meskipun keputusan itu sudah dibuat oleh dia dan aku yang dulu, aku tetap merasa sulit menerima kenyataan ini, pikirnya. Tentang itu, Ibu. Nicole terdiam sejenak. Dia masih belum terbiasa memanggil Gloria dengan sebutan ibu, jadi kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan agak canggung. Gloria segera menoleh ke arah Nicole. Nicole, ada apa? Nicole menatap Gloria dengan canggung, lalu memberanikan diri untuk berkata, Bu, aku tidak ingat banyak hal dari masa lalu. Aku tidak bisa menikah dengannya begitu saja. Setidaknya tidak sebelum ingatanku pulih. Peristiwa baru-baru ini terlalu berat untuk diterima Nicole. Dia tidak tahu bagaimana mengatasi semua masalah itu. Gloria menatap Nicole. Aku tahu betul bahwa Nicole telah kehilangan ingatannya, tetapi bagiku, dia tetap anakku. Namun, kurasa aku mungkin telah mengabaikan perasaan Nicole. Saat memikirkan itu, Gloria menepuk tangan Nicole. Aku mengerti. Kau bisa meluangkan waktu untuk memulihkan ingatanmu, tapi Jared. Yah, Jared sudah menunggumu selama 5 tahun sekarang. Sambil berbicara, Gloria menoleh menatap Jared dengan penuh kasih sayang. Saat kau pergi selama 5 tahun terakhir, ayahmu dan aku benar-benar hancur. Semua saudaramu juga teralihkan dari pekerjaan dan studi mereka. Namun, Jared mengurus semuanya di rumah. Ia selalu ada di sana, membantu banyak hal di perusahaan kami. Saat itu, kami semua putus asa, dan tak seorang pun dari kami mengira kau akan kembali. Namun, ia tak pernah menyerah padamu. Ia juga tak pernah menyerah pada kami. Ketika Nicole mendengar ini, dia tetap diam. Dia mengira Jared adalah kreditornya, iblis, dan semacam penjahat. Dia tidak pernah menyangka Jared telah melakukan begitu banyak hal untuknya selama 5 tahun terakhir. Pada saat itu, Nicole merasa bimbang. Itu benar, untuk seorang pria yang begitu dekat dengan kesempurnaan, dia tetap melajang dan menungguku selama 5 tahun. Hubungan seperti ini jarang terjadi. Bab 1964. Tetapi semua hal ini terlalu mendadak baginya. Aku mengerti. Bu, tolong beri aku waktu sebulan. Setidaknya biarkan aku dan anakku beradaptasi dengan kehidupan di sini. Dan jika aku memutuskan untuk menetap di sini, aku harus membawa Lana juga. Gloria mengangguk. Benar, aku baru melihat cucuku, belum melihat cucuku. Jadi, kapan kau akan membawanya ke sini?
Nicole memperhatikan betapa bersemangatnya Gloria. Meskipun kesalahpahaman mereka telah terselesaikan, dan iblis dalam bentuk Jared tidak akan membatasi pergerakannya lagi, Nicole belum memutuskan apakah akan bermigrasi ke sini dengan tergesa-gesa atau tidak. Lagi pula, Leo pernah menyebutkan bahwa dia punya saingan di negara ini. Karena itu, dia jadi bertanya-tanya apakah itu akan mendatangkan masalah bagi keluarganya. Melihat Nicole terdiam, Jared menyela dan berkata, "Bu, serahkan saja padaku. Dalam 3 hari, Nicole dan aku akan membawanya kembali." "Baiklah, kami akan membantu kalian berdua dengan merawat Nolan." Gloria langsung setuju. Nicole tak kuasa menahan diri untuk membelalakkan matanya. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun, namun, keduanya telah membuat keputusan itu untuknya. Namun saat Nicole menatap Gloria, dia hanya bisa mengangguk dan setuju. "Baiklah kalau begitu." Sebelumnya, Nicole dengan bodohnya meminta bantuan dari Leo. Sekarang setelah dia bisa kembali sendiri, dia akan bisa menjelaskan semuanya kepada Leo. Gloria kemudian mulai mengganggu Nicole tentang kewarganegaraan anak-anak kecil dan sekolah. Nicole belum pernah berpikir sejauh ini, tetapi setelah memikirkannya, dia pasti harus mengirim anak-anaknya ke sekolah. Sekolah yang bagus jika dia memutuskan untuk bermigrasi. Setelah Gloria naik ke atas, Jared memperhatikan bahwa Nicole sedang linglung, dan hal ini mendorongnya untuk bertanya, "Ada apa?" Nicole mendesah. "Jadi, beginilah rasanya memiliki orang tua di sampingku." Sebelumnya, Nicole harus berpikir sendiri. Sebagai ibu baru, ia masih kurang memiliki kebijaksanaan dan pengalaman dalam banyak hal. Jadi, ia tidak pernah memikirkannya, apalagi merencanakan apapun untuk jangka panjang. Orang dewasa secara alami lebih memikirkan masa depan anak-anak mereka. Memahami apa yang dimaksud Nicole, Jared menjawab, "Jangan khawatir, serahkan saja urusan ini padaku. Selama anak-anak bisa dibawa ke sini, aku akan mengatur pendidikan mereka." Tatapan Jared membuat Nicole sedikit malu. Meskipun Nicole tidak bisa membicarakan semuanya dengan orang tuanya, setidaknya dia bisa berkomunikasi dengan Jared tentang kekhawatirannya. "Jared, meskipun orang dewasa sedang terburu-buru, kau juga tahu tentang situasiku. Dengan kondisi hubungan kita saat ini, kurasa aku tidak bisa mengabaikan semuanya dan langsung menikahimu begitu saja," jelasnya. Jared menatap Nicole. Nicole telah menekankan hal ini sebelumnya, dan menurutnya hal ini akan memberikan tekanan yang tidak akan mampu ia tangani. Sambil mendesah, Jared menghampirinya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu mendapatkan kembali ingatanmu. Aku akan membantumu mengingat betapa kau dulu mencintaiku." Suara menggoda itu membuat Nicole menahan napas. "Aku tidak bermaksud begitu." "Baiklah, apa maksudmu? Kau ingin berpisah dariku dan membesarkan kedua anak itu sebagai ibu tunggal?" tanyanya. Kata-kata Jared membuat Nicole terdiam. Ibu mana yang menginginkan anak-anaknya tumbuh tanpa ayah? Atau apakah kau sedang mempertimbangkan orang yang bernama Gatpa?" Tatapan Jared berubah gelap dan seringai muncul di wajahnya. "Jangan mengucapkan omong kosong seperti itu. Meskipun dapat dimengerti jika anak-anak akan mengucapkan usulan yang tidak masuk akal dari waktu ke waktu, tidak ada alasan mengapa Jared harus melakukannya. Jika tidak demikian, maka pertimbangkan usulan pertama." Wajah Jared sedikit rileks. "Karena kamu sudah melupakan segalanya, kami akan mengambil langkah-langkah kecil dan membantumu mengingat masa lalu sedikit demi sedikit." Tatapan Jared menjadi semakin penuh kasih sayang saat dia menatap Nicole. Tiba-tiba, Nicole merasa lega. Ia bisa merasakan bahwa perasaan Jared padanya tulus. Terlebih lagi, orang tuanya juga tampak mempercayainya. Jadi, tidak masalah apakah Nicole melakukannya untuk anak-anaknya atau orang tuanya. Ia bersedia membuka diri kepada Jared dan berusaha untuk bergaul dengannya. Lagi pula, dia baru saja kembali, dan meski dia baru ada selama beberapa hari, dia telah memulihkan beberapa ingatannya. Mungkin, setelah beberapa waktu, dia mungkin dapat mengingat sesuatu yang bahkan lebih penting. Yang bisa kukatakan adalah aku akan mencoba. Tapi bagaimana kalau ingatanku tidak bisa kembali? Nicole menatap Jared dengan serius. Bab 1965
Meskipun Jared telah memperhatikan ekspresi Nicole, dia tetap teguh dan tegas. Jika kamu tidak bisa mendapatkan kembali ingatanmu, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku sekali lagi. Kata-kata sombong Jared membuat jantung Nicole berdebar kencang, meskipun ia tetap memutar matanya ke arahnya pada detik berikutnya. Dasar narsisis. Mendengar itu, Jared pun ikut bermain. Kamu bisa mencobanya. Nicole menatapnya dengan canggung, karena dia ingin bertanya, bagaimana kalau aku tidak jatuh cinta padamu? Namun, kata-kata itu tetap tidak terucapkan pada akhirnya. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Baiklah, mari kita buat kesepakatan. Dalam 2 bulan, jika aku tidak bisa mendapatkan kembali ingatanku atau jatuh cinta padamu, kau tidak boleh ikut campur dalam hidupku lagi. Apa kau setuju? Tanyanya. Nicole bukanlah tipe orang yang suka menggoda orang lain. Ia juga bukan tipe orang yang menikah tanpa hubungan yang dibangun di atas fondasi yang kokoh. Oleh karena itu, ia ingin memperjelas semuanya. Pada saat itu, Jared tetap terdiam. Ini karena Jared tidak pernah memikirkan pilihan seperti itu sejak dia menemukan Nicole. Melihat Nicole yang menunggu jawaban, Jared ragu-ragu. Namun, terlepas dari apa dan siapa yang harus ia korbankan, ia tidak akan pernah bisa menyerah pada Nicole. Aku tidak bisa melakukannya. Bahkan jika kamu tidak bisa jatuh cinta padaku, aku tidak akan melepaskanmu. Jared bangkit dan pergi, tidak dapat menyetujui persyaratan atau menjawab permintaannya. Nicole menatap Jared dari belakang dan mendesah. Meskipun Jared tidak setuju, Nicole sudah membuat keputusannya. Ia percaya bahwa seiring berjalannya waktu, Jared akan mengerti dan mendoakan yang terbaik untuknya. Dengan mengingat hal itu, dia mengurungkan niatnya untuk memaksanya menjawab. Sebaliknya, dia pergi untuk menemani anaknya. Sore harinya, Jared membawakan pakaiannya. Lagi pula, dia akan bertemu dengan saudara dan teman-temannya saat kembali ke rumah. Karena itu, dia tidak boleh berpakaian terlalu kasual. Namun, ini bukan jamuan makan, jadi dia juga tidak boleh berpakaian berlebihan. Untungnya, Jared telah menyiapkan blazer sederhana dan elegan yang dipadukan dengan rok selutut untuk Nicole. Seluruh penampilannya tampak rapi dan formal. Dan yang terpenting, Jared mengetahui semua ukuran tubuh Nicole. Bagaimana kau tahu ukuran tubuhku? Tanya Nicole, menduga bahwa Gloria lah yang memberitahunya. Jared pun tertawa. Aku sudah ingat ukuran tubuhmu sejak pertama kali kita tidur bersama. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Nicole merasa sangat terkejut hingga dia cepat-cepat melangkah maju untuk menutup mulutnya. Mengapa kamu membicarakan semuanya secara terbuka? Meskipun dia tidak yakin apakah Jared mengatakan kebenaran atau tidak, karena dia tidak memiliki ingatan apapun tentang masa lalu, pernyataan itu tetap membuatnya marah. Jared menurunkan tangannya dan memberi isyarat agar dia melihat sekeliling. Para pembantu tidak ada di sini. Ibu dan ayah sudah kembali ke rumah keluarga. Apa yang kamu takutkan? Saat itulah Nicole menghela napas lega. Tapi kau tidak bisa begitu saja membicarakan hal-hal seperti ini. Jared sangat kasar. Bagaimana mungkin dia bisa mengucapkan kata-kata itu begitu saja tanpa pikir panjang? Gerutunya. Walaupun Nicole tidak dapat mengingat saat pertama mereka tidur bersama, wajahnya memerah saat ia mencoba mengingat kenangan itu. Apa yang membuatku buta sampai-sampai aku bisa berbagi momen intim dengan lelaki seperti dia? Pikirnya. Jared memperhatikan bahwa lehernya memerah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menggodanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Napas Jared membelai bagian belakang leher Nicole, dan jaraknya begitu dekat sehingga Nicole harus melangkah maju. Jauhi aku. Pria ini sungguh menggoda. Dia berbahaya, pikirnya. Bab 1966. Melihat reaksi Nicole, Jared ingin menggodanya lebih jauh. Kenapa kau begitu takut aku mendekatimu? Apa jantungmu berdebar kencang? Jared menatap Nicole di cermin dan matanya menggoda. Nicole menggigil di bawah tatapan Jared. Ia tak tahan lagi, jadi ia cepat-cepat menoleh ke samping dan meneguk air. Ia tak berani menoleh lagi ke samping Jared. Kurasa sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Jared tersenyum, dan tidak terus mengganggunya. Ya, ayo pergi.
Nicole mengangguk dan tatapannya beralih ke kamar anak itu. Bagaimana dengan Nolan? Haruskah kita membawanya? Jared menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak perlu. Kau perlu membiasakan diri dengan tempat ini. Tidak perlu mengajak anak-anak untuk merasakan tempat yang asing. Lain kali kita akan mengajaknya. Nicole tahu bahwa apa yang dikatakan Jared masuk akal. Lagi pula, Nolan telah bermain dengan Tia sepanjang hari dan mereka tampak akur. Nicole tidak perlu khawatir. Jadi, dia masuk ke mobil bersama Jared. Mobil perlahan melaju keluar rumah. Nicole menatap pemandangan di luar dan emosi memenuhi dirinya. Leo hanya tahu bahwa Nicole punya musuh di negara itu, tetapi dia tidak tahu bahwa keluarganya juga ada di sana. Dia hanya pergi ke negara itu sekali, dan dia sudah kembali ke keluarga Riddle. Itu adalah takdir yang tidak terduga. Memikirkan musuhnya, Nicole memandang Jared. Jika Jared bukan musuhnya, lalu, siapakah musuhnya? Setelah memikirkannya, Nicole bertanya, apakah aku punya musuh di sini? Jared mengangkat alisnya sedikit dan menatapnya. Mengapa kamu berkata begitu? Nicole tidak bermaksud menyembunyikan apapun, jadi dia mencoba mengingat kembali ingatannya dan berkata, 5 tahun yang lalu, aku berkunjung ke sini untuk mencoba mendapatkan kembali ingatanku. Namun, aku diserang oleh seseorang. Setelah itu, demi anakku, aku tidak pernah kembali. Mata Jared dipenuhi emosi. Tahun itu, dia tidak dapat menemukan jejak Nicole. Bagaimana mungkin orang lain dapat menemukannya? Namun Jared tetap menjawab pertanyaannya. Kau pasti punya beberapa musuh. Nicole langsung tersedak. Setelah beberapa saat, dia berkata, bukan cuma satu. Tentu saja, dia adalah pemilik Crash. Selain itu, dia membunuh salah satu anggota The Raven sebelum dia menghilang. Mungkin saja mereka masih ingin membalas dendam. Begitu ya, Nicole tetap diam. Ia tidak tahu harus bertanya apa lagi. Jangan khawatir. Sekarang setelah aku tahu tentang ini, aku akan memastikan untuk mencari tahu siapa yang menyerangmu 5 tahun lalu dan memberi mereka pelajaran. Ekspresi wajah Jared jelas menyiratkan bahwa dia mencoba mencari kesalahan seseorang. Nicole merasa tersentuh karenanya. Saya tidak peduli apakah orang itu diberi pelajaran atau tidak. Saya hanya ingin tahu siapa mereka. Lebih jauh lagi, jika saya kembali ke sini bersama anak-anak saya di masa mendatang, saya ingin memastikan bahwa mereka aman. Sebagai seorang ibu, ini adalah kekhawatiran terbesar Nicole. Jared menatap Nicole. Jangan khawatir. Aku akan mengirim orang-orangku untuk melindungimu kemanapun kau pergi. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu atau anak-anak. Nicole memandang Jared dan merasa jauh lebih rileks di hatinya. Saya harus mengakui bahwa Jared adalah pria yang bertanggung jawab. Dia juga baik kepada anak-anak. Lupakan saja apa yang sedang kupikirkan. Saya harus mengurus hal-hal yang penting terlebih dahulu. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah keluarga Riddle. Ketika Nicole keluar dari mobil, ia melihat ada banyak mobil di rumah itu. Sepertinya ada banyak orang di sana. Saat Jared menuntun Nicole masuk, ia menjelaskan, kamu punya 3 paman. Untuk acara-acara seperti itu, paman, bibi, dan sepupumu semuanya akan ada di sini. Oh, Nicole mengangguk. Lalu, dia buru-buru bertanya, bagaimana hubunganku dengan mereka? Jared berhenti sejenak dan tersenyum. Hampir tidak bagus. Nicole adalah gadis yang pintar. Dia langsung mengerti apa yang Jared maksud. Dilihat dari penampilannya, mereka mungkin adalah kerabatnya, tetapi mereka tidak benar-benar dekat. Tanpa diduga, Jared menambahkan, 5 tahun lalu, kamulah yang mengusulkan pembagian saham perusahaan dan juga pemisahan operasional perusahaan. Kamu bahkan mengirim 2 sepupu perempuanmu ke luar negeri. Sepupu perempuan lainnya juga menjadi lumpuh setelah syuting film denganmu. Tunggu. Ketika Nicole mendengar apa yang dikatakan Jared, dia terkejut. Ya Tuhan, semua yang baru saja kau katakan, apakah aku benar-benar melakukan semua hal itu? Jared menggodanya, tentu saja. Sekarang, kedua sepupu yang kau kirim ke luar negeri itu sudah menikah. Dan sepertinya sepupu lumpuh itu akan kembali hari ini. Apa, acara keluarga macam apa ini? Ini lebih seperti jebakan.
Mereka yang ada di sini semuanya musuhku. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Jared ketika dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa musuh. Dia praktis telah menyinggung semua orang. Apakah aku, seperti, benar-benar pemarah sebelumnya? Selain itu, Nicole tidak tahu mengapa dia melakukan semua hal itu. Jared tahu Nicole khawatir. Ia tersenyum dan memegang tangannya. Tidak, mereka salah. Kata-kata sederhana itu sebenarnya memiliki kekuatan untuk menenangkan Nicole. Sekalipun dia tidak dapat sepenuhnya mempercayai kata-kata itu, hal itu tetap memberinya sedikit penghiburan. Semoga saja saya yang dulu benar-benar tidak menyakiti orang lain dengan sengaja. Tak lama kemudian, keduanya memasuki ruang tamu. Seperti yang diharapkan, semua anggota keluarga Riddle ada di sana ketika mereka sampai di ruang tamu. Begitu Damien melihat Nicole, dia tercengang. Sudah 5 tahun berlalu. Dia benar-benar mengira Nicole sudah meninggal sekarang. Namun, dia benar-benar kembali. Bagaimana ini mungkin? Miley menatap Nicole dengan mata terbelalak. Di sampingnya, Karen juga berkomentar, dia terlihat persis sama. Awalnya, Karen mengira Daniel telah menemukan seseorang untuk berperan sebagai Nicole.novelebook.com tapi tak disangka, itu benar-benar Nicole. Dillon juga terkejut, dan dia tampak tidak percaya. Ini tidak mungkin. Ketika Nicole hilang, saham perusahaannya untuk sementara dikembalikan kepada Ten Riddle Sir. Saudara Riddle mengira mereka bisa mendapatkan sejumlah saham setelah Ten Riddle Sir meninggal. Tetapi Nicole benar-benar kembali pada saat yang krusial. Kalau itu Nicole asli, berapa bagian yang akan mereka dapatkan? Hanya Bibi Emma yang mendekati Nicole. Nicole, ini benar-benar kamu. Sudah 5 tahun. Kami semua mengira sesuatu terjadi padamu. Senang sekali kamu kembali. Benar sekali. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Dexter mengangguk ke satu sisi. Nicole dapat melihat bahwa pasangan ini adalah orang baik. Pada saat itu, Preston dan Alex juga berlari dan mendekati Nicole. Nicole, kau benar-benar kembali. Ya, ini berita bagus. Preston tersenyum gembira dan melirik Jared. Awalnya ia mengira Jared akan merahasiakannya untuk sementara waktu. Tidak disangka Jared akan melakukan tindakan seperti itu. Beruntung, Ten Riddle Sir, selamat. Kalau tidak, Nicole akan menyesalinya seumur hidupnya. Pada saat itu, terdengar suara jahat dari satu sisi. Kakak, apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya pura-pura bodoh? Selama ini dia tidak pernah kembali, namun, dia muncul di saat yang genting. Bukankah dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan saham? Raine sedang memakai lipstik sambil mengucapkan kata-kata itu dengan dingin. Di sampingnya ada seorang pria tampan. Dari pandangan sekilas, orang akan tahu bahwa dia adalah suaminya. Benar saja, pria itu menggemakan kata-kata Raine. Benar sekali. Untuk seseorang yang tidak pernah muncul selama 5 tahun terakhir, dia memilih untuk muncul saat ini. Dia pasti punya rencana. Bab 1967. Nicole melirik mereka berdua. Meskipun dia tidak dapat mengingat mereka, mereka seharusnya adalah dua sepupu perempuan yang disebutkan Jared tadi. Nicole tidak mengalah. Ini juga keluargaku. Aku kembali untuk pembagian saham keluarga, jadi apakah kalian berdua kembali untuk itu juga? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Raine yang terkejut hampir tersedak. Berhenti bicara omong kosong. Saham yang kamu miliki sebelumnya diberikan oleh kakek. Saham itu sudah dikembalikan kepadanya selama 5 tahun terakhir ketika kamu menghilang. Jangan berani-beraninya kamu berpikir untuk mendapatkannya kembali. Nicole tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak dan menatap Jared. Jadi, ada hal seperti itu. Pantas saja keluarga ini merasa terancam olehku. Dia tidak repot-repot menjelaskan apakah dia kehilangan ingatannya atau tidak. Sebaliknya, dia menggoda mereka. Jadi, ada kejadian seperti itu. Tidak heran kalian begitu gelisah sekarang. Tapi, apakah kalian tidak tahu apapun tentang hukum? Apa yang menjadi milikku akan dikembalikan kepadaku begitu aku kembali. Kalian ingin bagiannya. Kalau begitu, mohon saja. Aku mungkin akan memberimu 1 atau 2 hal jika suasana hatiku sedang baik. Meskipun Nicole telah kehilangan ingatannya,
kata-katanya masih setajam sebelumnya. Hal itu membuat Raine membeku. Snow sudah tahu bahwa Raine bukan tandingan Nicole. Namun, 5 tahun telah berlalu. Mereka dulu sering bertengkar dan berkelahi, tetapi sekarang mereka sudah menikah. Memang benar bahwa Snow kembali untuk melihat apakah dia bisa mewarisi sesuatu. Snow tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia menatap Raine dengan dingin. Jika kamu tidak bisa memenangkan hatinya, maka tidak ada gunanya berdebat. Semuanya akan diputuskan oleh kakek. Apa gunanya berdebat dengannya? Dengan kata lain, Nicole juga tidak punya suara dalam apapun. Pada saat itu, Karen akhirnya bisa berbicara lagi. Benar, kita lihat saja apa yang akan dikatakan kakek nanti. Pada saat itu, kepala pelayan baru saja muncul dan menyapa orang banyak. Tuan sudah bangun, Novelebook, dia dalam kondisi yang lebih baik sekarang. Kalian semua boleh naik ke atas. Baru pada saat itulah keempat bersaudara Riddle membawa keluarga mereka ke atas. Di dalam ruangan besar itu, Tuan Riddle Sir sedang berbaring di tempat tidur sambil terlihat lemah. Begitu Nicole memasuki ruangan, ia melihat bahwa Riddle Sir tampak pucat pasi. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa gelisah. Begitu Tuan Riddle Sir melihat semua orang masuk, ia mengamati kerumunan itu. Ketika ia melihat Nicole, matanya berbinar. Nicole, ayo, biarkan aku melihatmu. Bisa bertemu Nicole lagi di kehidupan ini adalah kabar baik baginya. Melihat cara Nicole diperlakukan oleh Tuan Riddle Sir, segera setelah dia kembali, Damien, Dillon dan yang lainnya tampak tidak senang. Di satu sudut, Everett menyaksikan pemandangan itu dan tatapannya berubah suram. Sudah 5 tahun berlalu, dan ia pikir Nicole sudah lama meninggal. Tanpa diduga, ia sangat beruntung bisa kembali hidup-hidup. Nicole berjalan ke sisi tempat tidur dengan hormat. Ia mengulurkan tangannya dan memegang tangan Tuan Riddle Sir. Tuan Riddle Sir menatap Nicole dengan gembira. Ini hebat. Ketika orang tuamu memberitahuku bahwa kau kembali, aku tidak dapat mempercayainya. Syukurlah kau kembali dengan selamat. Selama masa Nicole, keluarga Riddle sangat berpengaruh. Pada tahun-tahun berikutnya, keluarga Riddle juga berhasil berkembang dan menerima klien karena reputasi Nicole di Firecrest. Namun, dalam 2 tahun terakhir, kelemahan mereka mulai terlihat dan mereka perlahan kehilangan popularitas. Tidak disangka Nicole kembali. Nicole mengangguk. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, ia diam-diam mengukur denyut nadi kakeknya dengan jarinya. Tuan Riddle Sir tampak lesu dan tubuhnya lemah. Namun, tatapannya tampak cerah. Dia tidak tampak seperti orang yang lemah. Setelah mengukur denyut nadinya, wajah Nicole sedikit menggelap. Tuan Riddle Sir tampaknya menyadari tindakan Nicole. Ia menatap ekspresi Nicole yang berat dan mendesah. Dulu kau yang merawatku setiap kali aku sakit, tapi kali ini, kurasa aku tidak sanggup lagi. Bab 1968. Tuan Riddle Sir telah sakit selama 2 hingga 3 tahun dan akhir-akhir ini kondisinya semakin memburuk. Sepertinya ia tidak akan sanggup menahannya lagi. Nicole tahu bahwa dia memiliki beberapa keterampilan medis, tetapi dia tidak menyangka dirinya akan sehebat ini. Jadi, dulu aku yang merawat kakek. Saat memikirkan itu, Nicole berkata pelan, kakek, jangan terlalu banyak berpikir. Tubuhmu terlihat aneh. Aku akan memanggil seseorang untuk memeriksa tubuhmu besok dan kita lihat saja nanti. Saat Nicole mengatakan itu, Riddle Sir tercengang. Apakah Anda mengatakan bahwa saya masih memiliki harapan untuk hidup? Nicole melirik semua orang di sekitarnya dan tetap diam. Tuan Riddle Sir segera mengerti dan mendesah keras dengan sengaja. Kita serahkan saja pada takdir untuk memutuskan. Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Baiklah. Nicole tampak tenang sambil mengangguk. Yang lain tidak menyadarinya, tetapi Jared dapat mengetahui dari interaksi Nicole dengan kakeknya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mereka selesai membicarakan kondisi Tuan Riddle Sir, Karen menjadi tidak sabar. Ayah, kepala pelayan mengatakan bahwa tubuhmu semakin melemah dari hari ke hari. Dillon, Damien,
Dan Dexter telah mengelola perusahaan selama 2 hingga 3 tahun terakhir. Mungkin sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan sahammu. Begitu Karen berbicara, Damien langsung melotot ke arahnya. Wanita ini hanya peduli dengan saham. Benar saja, Ten. Riddle Sir juga marah. Saya belum mati, dan Anda sudah mengincar saham saya. Apakah Anda tidak punya hati nurani? Sebelumnya, setiap kali Karen dimarahi, dia hanya akan menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya. Kali ini, dia membalas Tuan Riddle Sir dengan nada meremehkan. Novelebook.com, "Yah, aku tahu tubuhmu masih kuat. Tapi kita semua harus bersiap untuk yang terburuk, kan? Tutup mulutmu." Dillon langsung membentak Karen karena tidak tega lagi mendengar Karen menyinggung perasaan orang lain. Saat itulah Karen berhenti bicara. Namun, dia masih menatap Dillon dengan ekspresi tidak puas. Saat itu, Damien berkata, "Pak, kantor cabang sudah baik-baik saja. Bapak tinggal fokus saja pada pemulihan Bapak." Meskipun Damien juga memiliki tujuan sendiri, dia tidak terburu-buru. Dia tidak berani membuat marah Tuan Riddle Sir. Di sisi lain, Dillon menghentikan Karen, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia sebenarnya merasa cemas. "Damien, kurasa kau salah. Anggota keluarga ini terlalu banyak. Jika kita tidak bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, keluarga ini tidak akan pernah harmonis. Tentu saja kita ingin ayah berumur panjang, tetapi bukankah lebih baik membuat surat wasiat?" Meskipun ia menghentikan Karen, ia tetap menginginkan semacam rasa aman. "Dasar anak tak berbakti." Tuan Riddle Sir marah mendengar kata-kata Dillon. Gelombang kemarahan langsung membuncah di dadanya, dan dia terbatuk-batuk dengan keras. Batuk, batuk. Nicole segera mengeluarkan beberapa jarum perak yang dimilikinya dan menusukkannya ke beberapa titik meridian. Kemudian, Ten. Riddle Sir akhirnya bisa bernapas lega. Daniel dan yang lainnya menghela napas lega. Benar saja, selama Nicole ada di sekitar, seluruh keluarga akan merasa damai. Meskipun Nicole ingin merahasiakannya, dia merasa terganggu dengan cara Dillon memaksakan sesuatu. Jadi, dia langsung berkata, "Jangan khawatir. Dengan aku di sini, kakek tidak akan mati dalam waktu dekat. Dia bisa hidup selama 10 tahun. Atau 20 tahun lagi. Tolong simpan keserakahan itu dalam dirimu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Nicole, seluruh keluarga tercengang. "Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan sekarang? Menurutmu siapa dirimu? Meskipun kamu punya kemampuan medis, kamu bukan dokter. Beberapa hari yang lalu, dokter sudah meminta kita untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk." Miley menanggapi dengan emosi yang memuncak. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ten. Riddle Sir terkejut. "Apa yang baru saja Anda katakan? Jadi, alasan sebenarnya di balik mengapa mereka begitu rajin mengunjungiku adalah karena mereka tahu bahwa aku akan segera meninggal." Melihat semuanya terungkap, Damien segera melirik Miley. Namun saat itu, ia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. "Ayah, beberapa hari yang lalu, dokter sudah memberi tahu kami. Saya khawatir ayah tidak punya banyak waktu lagi." Bab 1969. Ketika dia menyadari bahwa keluarganya mengharapkan kematiannya, rasa malu tersebut membuat Ten. Riddle Sir marah. "Aku tidak akan percaya pada kalian semua, kecuali Nicole. Nicole, katakan dengan jujur, berapa lama lagi waktuku?" Tuan Riddle Sir sudah menerima kenyataan bahwa ia akan mati karena usianya yang sudah tua. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa bajingan-bajingan yang tidak tahu terima kasih itu mendoakan kematiannya. Seketika, kemarahan membuncah dalam dirinya, dan ia bertekad untuk tetap hidup untuk melawan mereka semua. Ekspresi marah di wajah Tuan Riddle Sir membuat Nicole tersenyum. "Kakek, kau akan baik-baik saja. Aku akan menyembuhkanmu, jadi kau akan hidup selama yang kau inginkan." Atas janji Nicole, Ten. Riddle Sir kembali percaya diri dan tertawa kecil. "Baiklah, aku percaya padamu. Aku akan sembuh dan menjalani hidupku." Karen dan yang lainnya menjadi iri saat Nicole memberikan semangat kepada Ten. Riddle Sir. Ia bahkan tampak lebih bersemangat setelah mendengar kata-kata dukungan Nicole. Sudah 5 tahun sejak Ten.
Riddle Sir, mengambil kembali saham yang telah diberikannya kepada Nicole. Sejak saat itu, semua orang menunggunya untuk membagikan kembali saham tersebut. Tidak seorang pun mengantisipasi kepulangan Nicole, karena hal itu menimbulkan masalah bagi mereka. Situasinya memburuk karena jika Nicole tidak menginginkan saham tersebut sekarang, Riddle Sir tidak akan memberikan saham tersebut kepada Nicole dalam jangka pendek. Jika Riddle Sir bersedia membuat surat wasiat, atau bahkan tanpa surat wasiat, Karen dan yang lainnya pasti akan menerima sesuatu. Namun, dari kelihatannya, saham tersebut akan kembali kepada Nicole jika Riddle Sir tidak meninggal dunia. Seperti yang diharapkan, setelah menarik napas beberapa kali, Riddle Sir mengumumkan, "Jangan berpura-pura tidak tahu apa yang kau cari. Kau hanya menginginkan saham yang kuambil kembali dari Nicole, kan? Baiklah, biar ku beritahu ini. Aku akan mengembalikan saham Nicole sekarang karena dia sudah kembali sejak aku memberikannya padanya saat dia masih di sini. Jangan pernah berpikir tentang itu." Berbeda dengan Dexter dan Daniel yang lebih menyukai kehidupan tenang, Tuan Riddle Sir kini menyadari bahwa keluarga Dillion dan Damien tak lebih dari serigala berbulu domba. Rainel langsung gelisah begitu mendengar ini, dan berseru, "Kakek. Kok bisa kakek begitu bias terhadapnya?" Tuan Riddle Sir sudah bersikap bias terhadap Nicole 5 tahun lalu. Raine tidak menerima bagian apapun saat menikah, jadi dia pikir dia akan mendapatkan bagian kali ini. Namun, ternyata Tuan Riddle Sir akan tetap memberikannya kepada Nicole. "Saya bisa memberikan saham itu kepada siapapun yang saya inginkan karena itu milik saya. Keluarlah jika Anda tidak tahan dengan situasi ini." Tuan Riddle Sir perlahan mulai kehilangan kesabarannya. Nicole segera mencoba menenangkannya dengan nada lembut. "Kakek, jangan terlalu marah." Tuan Riddle Sir sedikit tenang setelah Nicole meyakinkannya. Pada saat ini, ekspresi Daniel berubah muram. Dia berkata sambil melihat ke arah Dillion, Damien, dan istri mereka. "Kalian harus keluar dulu agar ayah bisa tenang." Dillion, yang merasa kesal, dengan enggan pergi bersama keluarganya. Mereka yakin akan mendapat sejumlah keuntungan besar hari ini, tetapi mereka pulang dengan tangan hampa. Meskipun tidak mengingat apapun tentang mereka, Nicole memiliki gambaran umum tentang dinamika keluarga tersebut, berdasarkan situasi saat itu. Setelah keluarga lainnya pergi, Riddle Sir menatap Nicole. "Bertahanlah, nak. Aku tahu kondisi tubuhku sedang menurun, novelebook.com tapi, kata-katamu tadi membuatku merasa tenang. Sekarang, Damien dan Dillion mungkin akan berhenti menyerang Tuan Riddle Sir lagi." Nicole menggelengkan kepalanya saat menyadari bahwa Riddle Sir mengira dia bercanda tentang menyelamatkannya. "Kakek, aku tidak hanya meyakinkanmu. Aku benar-benar yakin bisa menyembuhkanmu." Nicole tidak ingat pernah belajar ilmu kedokteran, tetapi dia memang tahu tentang itu. Selain itu, dia yakin bisa menyembuhkan penyakit kakeknya. Jared tahu kemampuan Nicole, jadi wajar saja dia percaya padanya. "Semangat Riddle Sir kembali cerah." Ia menjawab, "Apakah Anda berkata jujur?" Awalnya ia mengira Nicole hanya berusaha melindunginya dengan berpura-pura. Ia tidak menyangka Nicole benar-benar yakin akan keselamatannya. Bab 1970. Sejujurnya, gejalamu agak aneh. "Kakek, apakah kakek minum obat secara teratur sebelum sakit?" tanya Nicole. Tuan Riddle Sir menatap pelayannya setelah Nicole mengingatkannya. Pelayannya berpikir sejenak sebelum mengeluarkan sebotol obat dari laci meja. Tuan Riddle Sir telah mengonsumsi obat untuk kondisi cerebrovaskularnya selama 2 tahun terakhir. Bahkan setelah jatuh sakit, dokter tetap memberikan resep. Nicole mengerutkan kening dan mengambil botol obat itu. Dia menuangkan pil dan menghancurkannya. Ketika dia menghirupnya, dia merasakan ada yang tidak beres. Novelebook.com, "Aku akan mengambil ini. Aku yakin tes laboratorium akan mengungkapkan sesuatu." Kepala pelayan dan Tuan Riddle Sir sedikit terkejut. "Ada yang salah dengan obat ini." Nicole mengangguk. "Aku yakin, meskipun aku tidak tahu komposisi pastinya. Setelah mengetahui komposisinya, aku yakin aku bisa menyembuhkan kakek." Para anggota keluarga merasa terhibur dengan kata-kata Nicole.
Nicole adalah sumber harapan mereka. Keluarga mereka kembali dipenuhi harapan setelah Nicole kembali. Nicole, kemana saja kamu selama 5 tahun terakhir? Tanya Ten. Riddle Sir. Ia sangat merindukannya selama bertahun-tahun. Setelah keluarga Riddle kembali di bawah kendalinya, segala sesuatunya perlahan kehilangan kejayaan yang dibawa Nicole. Situasinya akan lebih buruk jika bukan karena bantuan Jared. Ten. Riddle Sir, merasa tidak ada lagi harapan dalam hidupnya. Menyadari antisipasinya terhadapnya, Nicole merasa bersalah. Sean tidak tahan melihat Nicole terbebani. Jadi dia melangkah maju dan berkata, "Kakek, penduduk pulau menyelamatkan Nicole setelah kecelakaan pesawat. Namun, dia belum pulang selama ini karena dia menderita amnesia." Tuan Riddle Sir tercengang. Amnesia, apa mungkin? Sejak Nicole memasuki ruangan, dia tampak sama seperti sebelumnya, pikir Ten. Riddle Sir. Nicole menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Benar, aku lupa semua ingatanku. Namun, perasaan bersama keluarga tidak mungkin salah. Sudah menjadi nalurinya untuk melindungi keluarganya. Meskipun dia merasa ini adalah pertemuan pertamanya dengan Tuan Riddle Sir, dia tidak bisa tidak membelanya. Ten. Riddle Sir tidak pernah menduga Nicole akan kehilangan semua ingatannya, karena ia tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan ingatan sejak ia memasuki ruangan. Di matanya, Nicole masih tetap tenang seperti sebelumnya. Sambil merenungkan hal ini, Ten. Riddle Sir bertanya, siapa lagi yang tahu tentang hilangnya ingatan Nicole? Daniel mengerti maksud Tuan Riddle Sir, dan berbisik, masalah ini belum diungkapkan kepada siapapun. Selain keluargaku, baik Damien maupun Dillion tidak mengetahuinya. Tuan Riddle mengangguk. Bagus. Kalian berdua harus pergi dan mengurus masalah ini 2 hari ini dan mengembalikan sahamnya kepada Nicole sesegera mungkin. Nicole terkejut. Kakek, itu sepertinya tidak pantas, kan? Meskipun dia pernah memiliki saham perusahaan itu di masa lalu, sudah 5 tahun sejak terakhir kali dia kembali. Selain itu, dia tidak ingat apapun. Mustahil baginya untuk mengelola perusahaan itu lagi. Kenapa tidak? 5 tahun yang lalu, kami memisahkan perusahaan atas saranmu. Begitulah cara kantor pusat berhasil bertahan selama beberapa tahun ini, tanpa perusahaan cabang yang membebani kami. Aku sangat menyadari kemampuanmu di bidang ini. Kalian semua sudah dewasa sekarang. Kau harus bergegas dan mengambil alih perusahaan karena kau akhirnya kembali. 5 tahun yang lalu, Ten. Riddle telah menantikan kelulusan Nicole dan hari-harinya mengelola perusahaan. Namun, Nicole menghilang. Sekarang setelah dia kembali, Ten. Riddle Sir tidak dapat menunggu lebih lama lagi agar Nicole mengambil alih perusahaan.